Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Jelaskan dan tuliskan langkah-langkahnya. Kemudian, apabila postermu telah selesai, kalian coba cek kriteria berikut. Nomor 1, saya membuat judul poster sesuai dengan tema. Yang kedua, saya menulis kata kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema. 3, saya membuat gambar pada poster sesuai dengan tema. 4, saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Kemudian kalian jawab iya atau tidak pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Jika kamu sudah memenuhi seluruh persyaratan di atas, pada rancangan postermu, lanjutkanlah dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkungan ASEAN? Ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN? Tulislah jawabanmu pada kotak berikut. Atau kalian bisa menuliskan pada buku IPS kalian. Kemudian pada pembelajaran 1, kamu mendapat tugas untuk mencari informasi tentang berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Presentasikan informasi yang kamu peroleh secara bergiliran dalam kelompok. Kemudian ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting yang kamu peroleh pada tabel berikut. Pada tabel berikut, kalian tulis pada buku IPS kalian. Di situ tertera komoditas apa yang diekspor oleh Indonesia ke negara ASEAN. Kemudian, diekspor ke negara mana? Tujuan pengeksporan barang tersebut kalian tulis pada lajur diekspor ke negara. Kemudian kita lanjutkan. Banyak produk yang diekspor ke luar negeri dikemas demikian rupa. Selain untuk daya tarik, kemasan juga bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan. Jadi ini adalah contohnya yang di bawah Edo. Sebelumnya kamu telah mempelajari kemasan produk berbentuk prisma segi 4 atau balok dan prisma segitiga. Pada pembelajaran hari ini, kamu akan mengenal kemasan produk berbentuk limas. Amati gambar kemasan berbentuk limas berikut.
Apakah kamu pernah menemukan kemasan seperti gambar dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Kalian tulis pada buku IPS kalian. Kemasan apa saja yang berbentuk 5 segi 4? Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat 5 segitiga dan segi 4? Ayo kita pelajari. Amati gambar 5 segitiga dan 5 segi 4 beserta jaring-jaring berikut. Untuk gambar pertama adalah 5 segitiga. Dan gambar kedua adalah 5 segi 4 karena dasarnya berbentuk segi 4. Kemudian kita lihat jaring-jaringnya. Untuk 5 segitiga alasnya juga berbentuk segitiga, 5 segi 4 alasnya berbentuk segi 4. Sedangkan sisi sampingnya berbentuk segitiga karena memiliki puncak lancip. Apakah kamu dapat menentukan persamaan dan perbedaan pada 5 segitiga dan segi 4? Tuliskan persamaan dan perbedaan tersebut berdasarkan pengamatanmu pada buku matematika kalian. Berikut adalah sifat-sifat 5 segi 4. Perhatikan 5 segi 4 di samping. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4, persegi atau persegi panjang. Setiap diagonal segi 4, persegi dan persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat berikutnya memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Sedangkan sifat-sifat 5 segitiga adalah sebagai berikut. Sebelumnya perhatikan 5 segitiga DABC di gambar di samping. Semua sisi 5 tersebut berbentuk segitiga. 5 segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC, ABD, BCD, dan ACD. Jika sebuah 5 segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka 5 tersebut dinamakan 5 segitiga beraturan. Tahukah kamu cara menghitung volume 5? Cara menghitung volume 5 segi 4 yaitu langkah pertama, temukan panjang dan lebar alas. Panjang alas sebuah 5 adalah 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Kemudian langkah kedua, kalikan panjang dan lebar untuk menentukan luas alas 5. Jadi karena 5 ini berbentuk segi 4, kalian cari dulu luas alas 5 dengan rumus panjang kali lebar, yaitu 3 cm kali 4 cm sama dengan 12 cm persegi. Untuk langkah ketiga, kalikan luas alas dengan tingginya. Luas alasnya adalah 12 cm persegi dan tingginya 4 cm persegi. Kalikan 12 cm persegi dengan 4 cm.
Jadi 12 cm persegi kali 4 cm sama dengan 48 cm kubik. Langkah keempat, bagi hasil dengan angka 3. 48 cm kubik dibagi 3 sama dengan 16 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 16 cm kubik. Jadi kalian bisa melihat semua macam limas yang merupakan bangun yang ujungnya lancip, untuk volumenya harus dibagi 3. Kemudian selesaikan soal berikut. Sebuah limas segi 4 mempunyai alas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tinggi dari limas tersebut adalah 6 cm. Berapakah volume dari limas tersebut? Dari soal tersebut, kalian cari dulu luas alas bangun limas tersebut, yaitu 5 kali 4, kita hitung adalah 20 cm. Kemudian tinggi limas 6 cm. Jadi 20 kali 6, karena merupakan limas jadi harus dibagi 3. Setelah dihitung dibagi 3, atau bisa dicoret 3 bagi 1, 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi kalian tinggal menghitung 20 kali 2 sama dengan 40 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 40 cm kubik. Kita lanjutkan. Cara menghitung volume limas segitiga. Langkah 1. Temukan panjang dan lebar alasnya. Lebar segitiga adalah 2 cm dan panjang adalah 4 cm. Langkah kedua, hitunglah luas alasnya. Langkah kedua, hitunglah luas alasnya. A sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Rumus berikut adalah merupakan rumus segitiga. Ini adalah cara menghitungnya. Dari rumus L sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kita masukkan angkanya, yaitu setengah kali 2 kali 4. Dan dihasilkan setengah kali 8. Kemudian kita hitung hasilnya, setengah kali 8 adalah 4 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan langkah ketiga untuk mencari volume limas. Kalikan luas alas dengan tinggi limas. Luas alasnya adalah 4 cm persegi dan tingginya 5 cm. Kita kalikan 4 cm persegi kali 5 sama dengan 20 cm kubik. Langkah keempat, bagilah hasil dengan 3. 20 cm kubik dibagi 3 sama dengan 6,67 cm kubik. Jadi volume limas dengan tinggi 5 cm dan alas segitiga, lebar 2 cm dan panjang 4 cm adalah 6,67 cm kubik. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan,
Semua bangun ruang yang memiliki ujung lancip untuk volumenya selalu dibagi dengan angka 3. Kemudian selanjutnya, sebuah 5 segitiga mempunyai alas panjang 3 cm dan lebar 4 cm. Tinggi limas adalah 5 cm. Berapakah volume 5 segitiga tersebut? Bagaimanakah cara menghitungnya? Kita hitung dulu luas alas, yaitu 3 kali 4 dibagi 2. Setelah itu kita kalikan tinggi limas, yaitu 5 cm, dan kemudian kita bagi 3. Kita hitung satu persatu. 3 kali 4 sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Kemudian kita bagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10 cm kubik. Jadi hasilnya adalah 10 cm kubik. Untuk kegiatan selanjutnya, buatlah soal cerita tentang menghitung volume limas segitiga. Di sini kalian buat soal cerita sekalian dengan jawabannya pada buku matematika kalian. Kemudian dilanjutkan dengan buatlah soal cerita tentang volume 5 segi 4. Yang perlu kalian lakukan adalah buatlah soal pada buku matematika kalian tentang volume 5 segi 4 dan jawabannya juga. Ibu tunggu pada kegiatan PTMT hari berikutnya. Jadi kalian jangan lupa membawa jawaban tugas-tugas hari ini ya. Kiranya pembelajaran kali ini cukup sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.